Kembali kita berjumpa pada malam hari ini. Dimanapun saat ini kita berada, saya percaya roh Allah ada di sana untuk melawat kita. Pada malam hari ini, biarlah Roh Kudus berbicara ke setiap kita melalui lewat doa pujian penyembahan yang kita persembahkan malam hari ini yang terbaik bagi Allah kita. Mari Bapak Ibu, biarlah malam hari ini kita membuka hati kita selebar-lebarnya supaya Allah melawat kita malam hari ini. Sebelum kita lebih dalam lagi, kita memuji, menyembah Tuhan, meninggikan namanya malam hari ini. Biarlah kita satukan hati kita terlebih dahulu. Kita mau berdoa. Sungguh kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan, atas semua segala kebaikan Tuhan, segala kemurahan-Mu, segala anugerah-Mu ya Tuhan yang berlimpah-limpah Tuhan curahkan dalam hidup kami Allah. Baik dalam keluarga kami, anak-anak kami, sungguh semuanya Tuhan baik-baik. Oleh karena Tuhan mencurahkan kemuliaan-Mu di dalam keluarga kami. Bahkan bukan cuma itu ya Tuhan, kami boleh melihat semua pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami Tuhan. Baik juga Tuhan toko, apapun yang kami kerjakan, semuanya berhasil. Karena Tuhan Yesus menyertai, bahkan juga mengurapi kami, sehingga apa saja yang kami lakukan dan kami kerjakan, semuanya berhasil dan membawa keuntungan. Terima kasih Tuhan. Saatnya malam hari ini Tuhan, kami datang menghampiri hadirat-Mu ya Allah. Kami mau duduk sejenak ya Tuhan di bawah kaki-Mu. Kami mau mempersembahkan yang terbaik bagi Allah kami yang hidup. Lewat doa pujian penyembahan kami, biarlah ya Tuhan tubuh kami ini Tuhan menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sebab itulah ibadah kami yang sejati ya Tuhan. Tiara nama sande, kami tak pernah berhenti Tuhan memuji-Mu ya Allah. Sekalipun Tuhan dunia bergoncang ya Bapa, namun kasih setia-Mu Bapa tak pernah berkesudahan dalam hidup kami ya Allah. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan, tanda kami bersyukur ya Allah. Ya Daramu Sandama Karamasa. Mari sembah lagi Bapak Ibu, dimanapun saat ini Kau berada, apapun keadaanmu malam hari ini, mari sembah Dia. Syarana Sande, sebab Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah. Yesus Kristus darah domba Allah. Syarana Sande, ya nama Sakara nama Sanda, oh Ramakana nama Sandere. Haleluya, hora baba baba sikara bata karabata
sepanjang hari ya Tuhan kami melakukan pekerjaan kami yang Tuhan percayakan ya Bapa. Terkadang Tuhan tubuh jasmani kami ini Tuhan merasa letih lesu ya Tuhan. Namun waktu kami datang menghampiri malam hari ini dalam hadirat-Mu ya Tuhan, kekuatan yang baru Tuhan curahkan dalam tubuh jasmani kami ya Bapa, sehingga kami kembali Tuhan kami bersukaria ya Allah, oleh karena pengurapan yang baru Tuhan curahkan dalam hidup kami malam hari ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima, Engkau layak menerima pujian. Katakan hormat, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan dari awal pujian ini. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak kami puji ya Tuhan. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Yesus, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Yesus, kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita dari awal. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya.
untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus. Terpuji, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, Rabasana Maya Rabasane. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, ya Allah kami yang hidup. Biar ada masana karena masande. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkaulah yang termulia, Engkaulah yang teragung, Yesus kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan. Haleluya. Biar ada masande. Haleluya. Yesus, 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 ora bashikara, ora basi, Yesus, 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 ini kami Tuhan, Yesus ini kami ya Bapa, ora basi, tikara basi, ora bara, share bere, haleluya, share baba, share. Shiraba Yanavasane. Yesus, Engkau baik, sungguh baik.
baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Katakan, aku telah mengenal, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Katakan sekali lagi dari awal. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal, kasih-Mu kekal selamanya. Katakan, aku telah mengenal, aku telah mengenal kasih karunia-Mu, kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu, kasih. Kau kaya rela miskin, kaya rela jadi miskin supaya aku jadi kaya, supaya aku jadi kaya. Katakan, Hosana, 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 Hosana bagi Yesus salahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Katakan, Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus salahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Katakan, Yesus, Engkau baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kau kaya rela miskin, rela jadi miskin supaya aku kaya, supaya aku jadi kaya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya rela jadi miskin supaya aku kaya, supaya aku jadi kaya. Katakan, Hosana, 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 Hosana bagi Yesus salahku. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus
malam hari ini Tuhan. Kami tetap tersedia lebih lagi Tuhan memuji-Mu ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Agung dan mulia, agung dan mulia, Raja segala raja, Raja segala raja, segala lutut akan berteduh. Engkau layak, Engkau layak, agung, agung dan mulia, Raja segala raja. Kalau sebentar lagi Tuhan kami mau peringati hari kematian-Mu ya Tuhan. Betapa sungguh besarnya Tuhan anugerah-Mu yang Kau curahkan dalam hidup kami Tuhan. Seharusnya kami layak ya Tuhan yang binasa ya Tuhan. Tetapi oleh karena begitu besar kasih karunia-Mu dalam hidup kami Tuhan, sehingga Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kami ya Tuhan, supaya kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, mengalami hidup dalam segala kelimpahan ya Tuhan. Biarlah kita renungkan sejenak pada malam hari ini, betapa besar
dan panjangnya kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Sebentar lagi hari Jumat ini Tuhan, kami mau memperingati Paskah ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh mengingat kasih-Mu. Engkau begitu baik ya Tuhan. Engkau sucikan semua Tuhan segala dosa dan segala pelanggaran kami ya Tuhan. Tidak pernah Kau perhitungkan itu ya Bapa dalam hidup kami ya Allah. Sungguhlah Tuhan betapa Engkau besarnya dalam hidup kami ya Tuhan. Bahkan juga Tuhan kami layak Tuhan untuk menerima janji-janji-Mu ya Tuhan. Renungkan kebaikan Tuhan itu saudara. Kita bisa melakukan aktivitas kita. Kita bisa berusaha. Bisa kita menjalankan bisnis kita. Rumah tangga kita baik-baik. Rumah tangga kita harmonis. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bersyukurlah engkau malam hari ini. Kalau malam hari ini kita masih boleh duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kemuliaan Bapa sambil kita membuka hati kita malam hari ini, kita mempersiapkan untuk kita mendengarkan sharing firman Tuhan malam hari ini.
bagi Allah kita. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, Amin. kasih-Mu yang terus menyertai hidup kami, membabat hati kami. Sampai saat ini kami ada oleh karena anugerah dan kasih setia-Mu. Dan oleh karena perjanjian-Mu ya Tuhan, Engkau meluputkan kami dari setiap mara bahaya, kecelakaan dan maut. Dan kami hidup untuk memuji-muji Tuhan kami. Dan kami ada untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, malam hari ini kami siapkan hati kami untuk ditaburi oleh firman-Mu. Sebab kami percaya bahwa firman-Mu itu adalah pelita dalam kehidupan kami. Dan terang bagi jalan-jalan kami ya Tuhan. Tanpa firman-Mu kami tidak ada apa-apanya. Dan malam hari ini kami mengambil bagian duduk di dalam hadirat-Mu. Duduk di dalam kaki-Mu ya Tuhan. Mendengarkan Engkau berbicara. Dan kami mau izinkan hati kami untuk Engkau taburi dengan firman-Mu. Untuk Kau berkati dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Setiap kami yang hadir malam hari ini. Baik di rumah, di kota. Baik di luar kota. Di pulau-pulau, di desa-desa. Di tempat kami tinggal. Bapa, kami percaya urapan-Mu hadir di tengah-tengah kami malam hari ini. Beri kami pengertian ya Bapa. Beri kami hikmat untuk kami mengerti firman-Mu. Supaya firman ini ya Bapa boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Yesus. Hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Ajar dan didik Tuhan. Urapi. Karena tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tutup bungkus setiap kami dengan darah-Mu yang kudus. Keluarga kami, suami, istri, anak-anak, orang tua yang kami kasihi dan kami sayangi. Kami percaya malam hari ini kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Puji Tuhan, tonight kita sudah berjalan begitu lama Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu mengikuti dari awal sampai saat ini, saya percaya setiap kita merasakan bahwa kita dijamah oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Dan kita mengalami terobosan-terobosan di dalam doa, terobosan di dalam ekonomi, terobosan di dalam kasih, terobosan di dalam melakukan prinsip-prinsip daripada Tuhan, perintah-perintah daripada Tuhan.
Puji Tuhan Bapak Ibu. Dalam hal ini juga banyak kita dipakai oleh Tuhan. Dan ada kesempatan yang baik Bapak Ibu untuk setiap kita boleh mengalami kasih Tuhan. Dan setiap kita boleh diperlengkapi dengan segala kebaikan Tuhan. Malam hari ini kita share firman Tuhan sama-sama Bapak Ibu ya. Kita buka Alkitab kita Matius 6 ayat 19 sampai 21. Saya kasih judulnya ya. Kesia-siaan mencari harta dunia ya. Bapak Ibu, Matius 6 ini ayat 19 sampai 21 ini berbicara tentang mengumpulkan harta dunia. Di Alkitab kita ya perikopnya seperti itu. Tapi saya pribadi saya kasih judul kesia-siaan mencari harta duniawi. Kita baca Bapak Ibu ya. Sebelumnya Tuhan Yesus mengulang ini ya di dalam Injil tentang mengumpulkan harta ya. Apa nasihat Tuhan Yesus tentang mengumpulkan harta atau mencari harta dunia? Saya percaya waktu kita baca firman ini kita diberkati oleh Tuhan. Sama-sama kita baca, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Bapak Ibu, teman-teman, saudara, Tuhan Yesus mengulang firman ini di kitab Injil. Ya. Bapak Ibu, kita tahu harta adalah merupakan segala kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud, Bapak Ibu. Itu harta ya. Kalau Bapak Ibu bertanya, apakah artinya harta gitu? Harta itu adalah merupakan segala kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud. Kalau dalam ekonomi disebut dia adalah aktiva atau aset kekayaan, ya. Harta yang dapat dihitung dalam nilai mata uang untuk menentukan besar dan nilainya harta tersebut. Itu yang disebut harta, ya. Tadi saya katakan harta itu merupakan suatu kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud. Dalam istilah ekonomi itu disebut aktiva atau aset kekayaan. Yang artinya harta itu dapat dihitung dalam nilai mata uang untuk menentukan besar nilainya harta tersebut. Nah, Bapak Ibu, harta bisa berasal dari transaksi-transaksi masa lalu dan masa depan gitu. Jadi ada dua jenis harta. Jadi ada harta yang tetap dan harta yang lancar. Di sini disebut harta yang tetap dan harta lancar. Apa itu harta yang tetap? Harta itu bisa berupa bangunan, bisa rumah, bisa gedung, bisa tanah. Nah, kalau harta lancar itu Bapak Ibu bisa itu disebut uang tunai, kas ya, dan semua yang berharga atau surat-surat tanah juga Bapak Ibu itu disebut harta lancar ya. Nah Tuhan tadi mengatakan begini, janganlah engkau mengumpulkan harta di bumi, sebab di bumi dikatakan ngengat dan karat merusakkannya. Tadi kita udah bicara tentang harta. Harta itu merupakan segala kekayaan berwujud dan tidak berwujud. Itu ada harta tetap dan harta lancar. Harta tetap itu bisa bangunan, rumah, tanah gitu. Harta lancar itu uang cash gitu kan ya, dan surat-surat tanah gitu. Nah, Bapak Ibu,
Tuhan Yesus menyebut ngengat gitu loh. Ngengat itu adalah seekor serangga yang berhubungan dekat dengan kupu-kupu. Nah, menjadi pertanyaannya begini, apakah ngengat itu berbahaya? Bapak Ibu ya, berbahaya enggak sih ngengat itu gitu? Ngengat itu tidak berbahaya Bapak Ibu, tetapi ngengat itu dapat menyebabkan kerusakan. Dia merusak. Dia tidak berbahaya secara langsung, tapi dia bisa menyebabkan kerusakan. Nah, Bapak Ibu, saya nggak membahas tentang harta dan kekayaan dan seekor binatang serangga gitu, bukan. Tapi kita mau bahas malam hari ini, mengapa Tuhan Yesus itu peduli dengan harta kita Bapak Ibu? Kok di Alkitab sih disinggung-singgung mengenai harta, mengenai uang, mengenai bagaimana cara mencarinya, cara mengumpulkannya gitu. Mengapa sih Tuhan Yesus kok sampai mengatakan sia-sia mengumpulkan harta di dunia gitu? Yang pertama Bapak Ibu, menjadi jawabannya begini, mengapa Tuhan Yesus peduli dengan harta kita? Yang pertama yang saya dapatkan lewat firman ini, karena Tuhan mengatakan begini, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada gitu. Jadi di mana nih kekayaan kita ada? Kalau kita menempatkan harta kita di hal yang dunia, contohnya rumah saya banyak gitu kan ya, mobil saya banyak, aset saya banyak. Kalau kita menempatkan hati kita di situ, berarti di situ, di harta kita itu hati kita, berarti Tuhan kita jadikan di situ. Tapi kalau kita buat Tuhan menjadi harta kita, berarti hati kita ada di Tuhan gitu. Tapi mari belajar malam hari ini, menempatkan Tuhan itu menjadi harta kita, harta yang paling berharga. Nah, saya mau ajak kita untuk bahas tentang masalah hati ya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada gitu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah baca di Alkitab, kata hati itu Tuhan sebut di Alkitab itu 300 kali loh Bapak Ibu. Hati. Hati itu adalah bagian dari spiritual dari hidup kita, di mana di sana ada emosi dan keinginan. Ya. Jadi hati kita ini memiliki emosi, keinginan. Nah, Bapak Ibu, Allah juga memiliki hati. Tuhan kita juga memiliki emosi dan keinginan. Nah, untuk itu kita juga memiliki hati. Karena kenapa? Kita segambar dengan Allah. Kita serupa dengan Allah. Kita diciptakan segambar dengan Tuhan. Jadi apa yang kita miliki hari ini, contohnya kita memiliki hati, memiliki pikiran. Tuhan juga memiliki pikiran dan hati. Nah, di Kisah 13 ayat 22 mengatakan begini, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, nah Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Nah, ini buktinya Bapak Ibu, bahwa Tuhan memiliki hati. Ya, Daud itu disebut seorang yang berkenan di hati Tuhan. Nah, berarti Tuhan memiliki hati, emosi, dan keinginan. Dan Allah memberkati umatnya dengan pemimpinnya yang mengetahui dan mengikuti hatinya. Nah, tadi saya sebut di Alkitab itu kata hati 300 kali ditulis.
Nah, di perjanjian baru di kitab Injil, Tuhan mengulang tentang hati. Tuhan mengulang tentang masalah hati kita nih, bagaimana, di mana hati kita, apakah di harta kita, di harta dunia, atau di Tuhan gitu, ataukah kita membuat Tuhan itu menjadi harta kita gitu. Nah, Bapak Ibu, kita mungkin tidak bisa mengerti hati kita, ya. Kadang hati kita galau, kadang hati kita nggak menentu, kadang hati kita khawatir, kadang hati kita macam-macam deh. Tapi di sini Tuhan mengatakan begini, tapi Allah mengerti dan mengetahui rahasia hati Bapak Ibu. Ya, Tuhan mengetahui dan mengerti rahasia hati. Nah, kadang kan ada orang begini, oh dia menyembah Tuhan, kelihatannya nih secara manusia, dia main-main menyembah Tuhan. Tapi kan kita nggak tahu hati dia. Nah, manusia tidak mengerti hatinya. Tadi saya ngomong, mungkin kita tidak bisa mengerti hati kita, tapi Tuhan tahu, tapi Tuhan mengetahui. Tuhan mengetahui rahasia hati. Hanya Tuhan yang tahu hati kita. Nah, jadi kita nggak bisa bilang, oh dia main-main loh menyembah Tuhan. Nggak tahu juga gitu. Tapi saya pernah ini ada kesaksian ya. Kelihatannya si Well ini main-main. Kelihatannya secara manusia dia, kata orang dia ngelongok ke sana, ngelongok ke sini, gaya begini, gaya begono gitu. Tapi ada satu jemaat mengatakan begini sama saya. Waktu dia mengangkat pujian pertama itu, saya merasakan hadirat Tuhan. Nah, jadi siapa yang tahu Bapak Ibu hati seseorang untuk menyembah Tuhan? Saya dijamah Tuhan, saya diurapi Tuhan. Saya merasakan kekuatan dan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saya. Dia waktu mengangkat pujian itu dari awal sampai akhir, saya diberkati Tuhan katanya. Tapi ada orang sebagian ngomong, dia main-main. Nah, kita hati-hati Bapak Ibu dalam hal itu. Hanya Tuhan yang mengetahui rahasia hati kita. Nah, di Mazmur 44 ayat 21 dikatakan begini, masakan Allah tidak akan menyelidikinya? Karena ia mengetahui rahasia hati. Amin Bapak Ibu. Tadi dikatakan begini, Tuhan mengetahui rahasia hati. Dan di sini dikatakan masa Tuhan gak menyelidiki hati? Nah, Tuhan menyelidiki hati kita. Dan Tuhan mengetahui rahasia hati kita. Tuhan Yesus berkata, tidak ada gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya. Ya. Tidak ada gunanya Bapak Ibu kita memperoleh seluruh dunia. Di antaranya apa? Nah itu tadi keuangan, harta benda. Ada kadang kan saudara ribut dengan harta warisan. Ada kadang anak memenjarakan orang tuanya karena warisan. Ada banyak hal yang terjadi tentang harta dunia. Tapi mari Bapak Ibu kita belajar dari apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Kesia-siaan mencari dan mengumpulkan harta di dunia. Dikatakan ngengat dan karat memakannya. Ini nasihat yang sangat luar biasa buat kita. Boleh-boleh aja mencari kekayaan. Tapi ingat Bapak Ibu, Tuhan mau kekayaan kita itu juga diberkati orang lain. Kita menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu mungkin engkau tergerak hatimu untuk membantu, memberkati orang lain. Mungkin 100.000, mungkin 200.000, mungkin berapa, atau satu bungkus nasi ketemu orang di jalan gitu. Itu sangat berharga, itu sangat berarti, itu sangat mulia di mata Tuhan. Tuhan Yesus ngomong begini, adakah engkau memberi aku makan waktu aku lapar?
adakah engkau memberi aku pakaian waktu aku dingin? Adakah engkau melihat aku di penjara? Terus kata muridnya ngomong begini, kapan kami melihat engkau Tuhan seperti itu? Kata murid nih, kata kita nih, masa Tuhan sih kekurangan? Masa sih Tuhan perlu nasi bungkus gitu? Artinya Bapak Ibu, selama kita di dunia ini, Tuhan mengajarkan kita untuk berbagi, untuk peduli dengan yang lain. Coba kita lakukan ini ya. Saya memiliki kesaksian. 2 minggu yang lalu saya lewat dari satu tempat, saya melihat bapak sudah tua gitu kan, sudah tua lah. Mungkin bapak itu sudah umur 70-an atau 80 gitu. Terus Bapak Ibu, saya ingat orang tua saya gitu kan. Dengan seumuran seperti itu saya bersyukur memiliki orang tua sampai di usia yang lanjut gitu. Tapi waktu saya lewat, saya lihat bapak ini udah tua gitu, beruban gitu kan. Hati saya tergerak gitu. Waktu saya berangkat kerja gitu, sepanjang jalan hati saya ngomong, Tuhan ini orang tua luar biasa ya gitu. Jadi saya teringat papa saya waktu itu. Nah Tuhan ngomong begini, kamu mah cuma ngomong begitu gitu hati saya. Apa yang kamu mau lakukan buat dia gitu. Oh iya Tuhan gitu. Bapak Ibu secara ekonomi mungkin saya cukup atau pas-pasan gitu ya, pas ada gitu. Pas ada Bapak Ibu. Tapi oleh karena kasih Tuhan, tergeraklah belas kasih itu ada. Hari kedua saya lewat lagi, saya belum melakukan apa-apa Bapak Ibu. Saya lewat aja begitu. Tapi waktu aku pulang, Tuhan ngomong begini, loh kata kamu seperti papa kamu gitu kan. Nah waktu itu Bapak Ibu, oh iya ya Tuhan ya gitu. Terus pagi hari saya bangun, saya keluar naik motor gitu, saya ingat Bapak itu. Saya percaya, saya bisa lakukan itu karena Tuhan. Karena ada Roh Kudus di hati saya. Demikian juga Bapak Ibu, saya percaya malam hari ini, waktu firman ini berbicara kepada kita, kita bisa melakukannya. Bukan besarnya, bukan nilainya, tapi kegerakan hati kita untuk melakukan. Itu kita udah mengalami terobosan Bapak Ibu. Terobosan dalam hal memberi. Terobosan hal untuk peduli. Nah, di sini dikatakan begini. Tuhan Yesus berkata, tidak ada gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya. Kehilangan masa depannya yang kekal itu maksudnya. Kehilangan kehidupan yang kekal, perkenanan Tuhan. Hidup tanpa Allah adalah sia-sia, tanpa arti. Mari Bapak Ibu, saya ajak malam hari ini, mari siapkan hati kita, ya. Mari siapkan hati kita untuk menerima berita kasih, berita karunia, yaitu sukacita dan damai sejahtera, keselamatan, dan hidup yang kekal daripada Tuhan. Waktu ini kita terima daripada Tuhan, ini pasti kita dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya percaya waktu Bapak Ibu melihat ada seseorang kekurangan atau butuh apapun, mungkin butuh makan, butuh apapun gitu. Saya percaya waktu Bapak Ibu mendengar firman ini akan bekerja dalam hidup kita. Dan Bapak Ibu pasti mengalami terobosan. Amin. Bapak Ibu, saya tutup dengan satu perkataan seperti ini. Hidup kekal hanya bisa kita terima dan dapatkan melalui Yesus Kristus.
Hidup kekal hanya kita bisa terima dan dapatkan melalui Yesus Kristus, karena di dalam perjanjian lama dikatakan begini ya, saya ingat firman ini. Orang bijaksana sekalipun tidak sanggup menemukan jawaban yang memuaskan bagi persoalan hidupnya. Melalui kesenangan, melalui kekayaan, serta pengumpulan pengetahuan. Kita harus mencari jawaban tersebut di dalam Yesus Kristus, di dalam perjanjian baru, di dalam Injil yang tadi. Sebab pada waktu penghakiman dikatakan begini. Sebab pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Amin. Yang ada saat ini di hati kita, yaitu Yesus Kristus, itu lebih daripada Raja Salomo. Raja Salomo itu menikmati segala sesuatunya. Kekayaan, kejayaan, semua dia nikmati. Tapi dia berkata semuanya sia-sia. Dan dia berkata, tidak ada yang lebih menyenangkan selain duduk di dalam hadirat Tuhan. Itu terakhir kalimat yang ditulis oleh Raja Salomo, Bapak Ibu. Setelah dia merasakan segala sesuatu yang dunia, dia akhirnya berkata, tidak ada yang lebih baik duduk di dalam kaki Tuhan. Dan Tuhan Yesus menggenapi itu. Dan Tuhan Yesus berkata, dan pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini sekarang lebih daripada Salomo. Yesus Kristus Tuhan, sebab di dalamnya tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Saya tutup di ayat ini Bapak Ibu, Kolose 2 ayat 3. Mari kita baca sama-sama. Kolose 2 ayat 3. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Di dalam Yesus Kristus, segala hikmat, segala rahasia, pengetahuan tersembunyi. Itu dicari oleh bangsa-bangsa dan dia tidak menemukannya. Jika dia enggak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Tetapi waktu dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, dia akan memiliki hikmat dan rahasia Kristus. Mari Bapak Ibu, tempatkan hartamu di dalam Tuhan saat ini. Karena tidak ada seorang pun yang dapat mengambil itu daripadamu. Tuhan berkata, jangan mengumpulkan harta di dunia. Sebab tidak ada gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya. Dan saya ajak malam hari ini, ayo Bapak Ibu, siapkan hatimu untuk menjadi berita sukacita, damai sejahtera, keselamatan dan hidup yang kekal. Sebab hidup yang kekal itu hanya ada di dalam Kristus Tuhan. Haleluya. Kita angkat satu pujian. Haleluya Lord. Terima kasih Tuhan. Haleluya Lord. Shalalabayalabayalabayalabase. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus,
tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku. Buat rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Mari angkat pujian ini dari awal. Ku tak tahu sampai kapan akhir hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti, perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Rinduanku
pekerjaan-Mu ya Tuhan, kami dilawat, kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami dihiburkan, dan kami dikuatkan di dalam nama Yesus. Sebab firman ini adalah seperti pedang bermata dua yang menusuk sampai ke hati kami, yang menusuk sampai ke tulang-tulang kami, dan kami tidak dapat menahannya. Kami percaya kami akan menjadi pelaku firman ya Tuhan. Terima kasih. Kuatkan dan teguhkan setiap kami malam hari ini. Kuatkan dan teguhkan setiap kami malam hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Sempurnakan kami ya Bapa dengan kasih-Mu. Sempurnakan kami dengan kebaikan-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Jika ada di antara umat-Mu malam hari ini ya Tuhan, mengalami kekhawatiran, kegelisahan, kegalauan, ataupun dia tidak dapat berbuat apa-apa lagi, dia hilang pengharapan. Malam hari ini Allah Roh Kudus, Engkau hadir setiap kami yang berseru kepadamu. Kami percaya kekuatan dari Tuhan, kuasa dari Tuhan turun atas setiap kami. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Engkau yang tidak memiliki pengharapan, di dalam Kristus ada pengharapan. Amin, amin. Engkau tidak memiliki hidup, di dalam Kristus ada kehidupan yang kekal. Amin, amin. Engkau hanya memikirkan harta dunia ini. Mari tempatkan hatimu dan pikiranmu kepada Kristus. Yes. Sebab Kristuslah harta yang tidak dapat dimakan oleh waktu, yang tidak dapat dimakan oleh ngengat dan karat. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati kami semua. Berkati jemaat-Mu di Hope Family. Dan siapapun yang mendengarkan firman ini malam hari ini, hamba-Mu percaya dia mengalami kekuatan yang baru daripada Tuhan. Amin. Pemulihan yang baru daripada Tuhan. Mujizat yang baru daripada Tuhan. Anugerah yang baru daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dia mengalami terobosan. Dia mengalami kesembuhan. Amin, amin. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Saya minta Pak Sadrak untuk berdoa syafaat buat kita. Haleluya. Saat ini kami berdoa buat orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Bapa, kami minta belas kasih-Mu, anugerah-Mu. Biarlah Tuhan Engkau terus nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah mereka. Amin. Supaya mereka percaya bahwa Yesuslah yang sanggup menolong mereka Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa pertolongan kami hanya datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yuk kami berdoa buat orang-orang yang sakit, yang ada di rumah sakit, di rumah-rumah pribadi, di kontrakan-kontrakan, di mana mereka saat ini putus asa. Mereka tidak punya pengharapan lagi, karena mereka tidak punya biaya untuk berobat ya Tuhan. Tetapi kami percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Kami percaya di dalam Yesus masih ada mujizat. Oleh karena itu Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu Bapa. Nyatakanlah kuasa-Mu di tengah-tengah mereka Bapa. Supaya mereka percaya bahwa Yesuslah yang sanggup menolong mereka. Yesuslah adalah jawaban bagi mereka Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan. Berikan kami pikiran-pikiran Kristus. Karakter-karakter Kristus. Doa, pujian, penyembahan menjadi gaya hidup kami ya Tuhan. Kami terus berdoa dan berdoa sampai kemuliaan-Mu Engkau nyatakan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Segala pujian, hormat dan kebesaran, kemuliaan, kejayaan, kuasa hanya bagi nama-Mu, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu yang di rumah sama-sama dengan saya, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Diberkatilah engkau di rumah, diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah ladang-ladangmu. Apapun yang kau perbuat dengan tanganmu yang kudus itu, Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Berkat daripada Allah Bapa yang dinyatakan lewat anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan yang manis daripada Allah Roh Kudus, menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya.
Maranatha, Tuhan Yesus datanglah. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Yang sudah diberkati bersama-sama dengan saya katakan amin. 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 Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.